Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rich Education. Hari ini kita akan mempelajari mengenai bab akuntansi seputar laporan rekonsiliasi. Jadi di sini bisa kalian lihat saya membuka Microsoft Excel. Jadi di sini ada soal 1.2 ya, yang dimana soal ini adalah mengenai laporan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi memiliki pengertian yaitu laporan yang dibuat oleh perusahaan mengenai perbandingan antara saldo akhir kas menurut catatan perusahaan, ya kan, dengan saldo akhir kas catatan bank yang disertai penyebab timbulnya perbedaan. Jadi laporan rekonsiliasi ini nanti akan muncul ketika ada perbedaan kas yang ditampilkan oleh perusahaan dengan kas yang terdapat pada perbankan. Nah, penyebabnya apa? Itu nanti pasti akan ada banyak. Misalkan ada cek yang masih beredar, pajak giro yang belum dibayar, kemudian setoran dalam perjalanan dan lain-lain. Nah, di sini yang sudah jelas di sini ada soal 1.2 mengenai PT Karya Makmur, di mana di sini yang pertama-tama kalau kalian menentukan atau ingin mengerjakan laporan rekonsiliasi, kalian harus tahu terlebih dahulu apakah terjadi perbedaan antara kas yang dilaporkan oleh bank dengan kas yang dilaporkan oleh pencatatan perusahaan. Apabila terjadi perbedaan tersebut, maka kalian akan melakukan laporan rekonsiliasi untuk membalancekan. Nah, yang pasti di sini yang ditanyakan adalah yang pertama adalah buatlah rekonsiliasi bank per 31 Mei berdasarkan data PT Karya Makmur. Yang kedua adalah buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan. Nah, jurnal penyesuaian yang diperlukan di sini catatannya adalah jurnal penyesuaian untuk perusahaan. Jadi ini hanya penyesuaian untuk perusahaan. Jikalau nanti ada penyesuaian pencatatannya di mana kalian nanti mengirimkan laporan rekonsiliasi ke bank, maka yang kalian sesuaikan di sini atau yang kalian lakukan penyesuaian hanya yang bersambung atau berhubungan dengan apa yang dicantumkan di laporan rekonsiliasi pada laporan rekonsiliasi yang melibatkan catatan terhadap perubahan yang ada di perusahaan. Oke, langsung saja di sini. Yang langkah pertama yang pasti adalah kalian harus menentukan. Di sini diketahui perusahaan itu saldo akhir kasnya ketemu 12.626.500 ya. 12.626.500. Sedangkan untuk saldo rekening yang digiro bank kas akhirnya adalah 12.780.000. Nah, kemudian di sini dipaparkan adapun penyebab perbedaan tersebut adalah ada 6 poin di sini. Oke. Pelan-pelan dulu. Jadi yang perlu kalian harus cantumkan terlebih dahulu adalah kas awal maksudnya kas akhir dari perusahaan dan kas akhir dari catatan banknya. Oke.
Setelah hal tersebut selesai, maka kalian harus melakukan analisis berdasarkan 6 aspek yang sudah ada pada soal. Di sini yang pertama adalah cek yang masih beredar sebesar 425.000. Di sini saya sudah membuatkan analisisnya, bisa kalian baca di sini dan sekaligus saya jelaskan ya. Di sini yang pertama, analisisnya adalah cek yang masih beredar itu dalam laporan rekonsiliasi menunjukkan bahwa saldo bank mengalami kelebihan 425.000. Oleh karena itu, maka koreksi yang dilakukan oleh dalam laporan rekonsiliasinya nanti adalah saldo bank harus dikurangi 425.000. Kemudian yang kedua di sini adalah setoran dalam perjalanan sebesar 145.000. Untuk analisisnya bisa kalian lihat di sini. Setoran dalam perjalanan menunjukkan saldo pihak bank kurang 145.000. Berarti dengan adanya kejadian tersebut harusnya saldo bank di laporan rekonsiliasi nanti harus ditambah 145.000. Kemudian nomor 3, perusahaan salah mencatat pengeluaran cek untuk melunasi utang sebesar 75.000 tetapi dibuka sebesar 7.500. Berarti di sini ada kesalahan penulisan atau kesalahan pencatatan. Maka di sini analisisnya atau nanti yang harus ditulis dalam laporan rekonsiliasinya adalah kesalahan pencatatan perusahaan menunjukkan saldo pihak bank harusnya adalah 67.500. Kenapa? Karena sudah ditulis 7.500. Nah, koreksinya adalah saldo bank harus ditambah 67.500. Ini akibat karena tadi ada kesalahan pencatatan perusahaan. Yang keempat, bisa kalian lihat di sini yang keempat, cek kosong yang berasal PT Gemini sebesar 110.000. Cek kosong menunjukkan saldo pihak perusahaan mengalami kelebihan 110.000. Koreksi yang harus kalian nanti masukkan ke dalam laporan rekonsiliasi adalah saldo perusahaan harus dikurangi 110.000. Nomor 5, pendapatan jasa giro bank sebesar 60.000. Maka analisisnya bisa kalian lihat di sini. Pendapatan jasa menunjukkan saldo pihak perusahaan itu 60.000. Artinya koreksi yang nanti harus ditulis adalah adanya pihak kas perusahaan atau saldo akhir kas perusahaan harus ditambah sebesar 60.000. Kemudian yang transaksi atau soal yang terakhir di sini adalah ada pajak penghasilan atas penghasilan jasa giro bank sebesar 9.000. Kemudian analisisnya bisa dilihat di sini. Pajak penghasilan menunjukkan saldo pihak perusahaan mengalami kelebihan 9.000. Artinya mungkin pihak perusahaan belum membayarkan pajaknya sehingga terjadi saldo akhir kas mengalami kelebihan 9.000. Oleh karena itu, koreksi untuk laporan rekonsiliasinya adalah
saldo kas perusahaan itu harus dikurangi 9.000. Jadi analis ini harus dilakukan terlebih dahulu supaya kalian nanti mudah dalam menentukan atau nanti memasukkan ke dalam laporan rekonsiliasi yang dimana untuk menyamakan antara saldo akhir kas dengan saldo akhir yang ada di bank seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke bagaimana proses penyusunan laporan rekonsiliasi. Oke ya, jadi di sini sudah saya tuliskan di sini. Yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu berdasarkan transaksi-transaksi yang kemarin sudah di analisis, ya kan. Jadi di sini yang pertama ada yang kalian tuliskan, yang pertama adalah kalian harus menuliskan dulu saldo akhir kas menurut perusahaan adalah berapa? Adalah besar ini teman-teman, 12.626.500. Adapun yang ada di sini ada penambahan, kemudian ada lagi juga kolom pengurangan terlebih dahulu. Nah, untuk memasukkan kolom penambahan dan kolom pengurangan itu didapatkan dari adanya analisis yang sudah kalian lakukan pada soal yang sebelumnya tadi, dimana tadi pendapatan jasa giro itu kan ada dikoreksinya menambahkan kas perusahaan. Oleh karena itu di sini adalah menambahkan, sedangkan di sini cek kosong itu dalam saldo akhir kas menurut perusahaan tadi itu adalah dikatakan sebagai pengurang kas perusahaan. Jadi nanti itu juga harus dilakukan perhitungannya. Nah, begitu pula dengan saldo akhir kas menurut bank. Nah, ini kalian laporkan terlebih dahulu. Di sini adalah saldo akhir kas menurut bank itu ada 12.780.000 dengan adanya tadi, dimana pastinya ada perbedaan antara nah di sini kan saya beri tanda dulu biar kalian gampang. Ini kan saldo, dimana saldo awal antara perusahaan dengan saldo akhir kas menurut bank itu berbeda. Nah, berdasarkan analisis dari soal 1.2 tadi itu terjadi penambahan atau pengurangan baik di saldo akhir kas ataupun di saldo akhir menurut bank. Nah, dimana nanti hasil dari penambahan dan pengurangan baik di masing-masing saldo akhir kasnya ini adalah dimana pelaporan menurut perusahaan ya. Jadi ini yang melaporkan, yang membuat laporan rekonsiliasi di sini. Laporan rekonsiliasi di sini adalah pihak perusahaannya, dimana ada terjadinya perbedaan, dan apakah perbedaan itu tidak boleh karena harus seimbang untuk laporan rekonsiliasinya, maka perlu adanya koreksi. Dan tadi kan sudah dianalisis ada 6 hal yang membuat perbedaan. Sama halnya dengan di sini tadi ada penambahan serta ada pengurangan, dimana di sini terjadi penambahan karena ada setoran dalam perjalanan yang mungkin belum dicatat, kemudian ada kesalahan pencatatan, maka di sini itu adalah harus ditambahkan. Jadi ini adalah penambahannya. Kemudian juga ada pengurangan di sini teman-teman, maka di sini pengurangannya adalah 425.000, di mana cek yang masih beredar itu harusnya tidak dicatat sebagai kas yang telah
dikurangkan seperti itu. Maksudnya kas yang telah dikurangkan. Jadi harus tetap itu diakui sebagai milik saldo akhir kasnya seperti itu. Oleh karena itu nanti pastinya setelah ada penambahan atau pengurangan di sini kas ya akhirnya itu menjadi 12.567.500. Begitu pula dengan yang di saldo akhir kas menurut bank dari 12.780.000 dengan adanya penambahan dan pengurangan 425.000 itu saldo akhir kasnya menjadi 12.567.500. Alhasil berarti laporan rekonsiliasi yang telah disusun untuk membuat keseimbangan antara saldo akhir kas perusahaan dengan saldo akhir bank itu sudah terbentuk. Jadi inilah laporan rekonsiliasinya. Nah, ini akan lebih mudah pastinya apabila kalian sudah melakukan pencatatan atau melakukan analisis tadi teman-teman. Jadi kalian harus paham bagaimana melakukan analisis biar ketika kalian membuat laporan rekonsiliasinya sudah tinggal memasukkan dan istilahnya mencocokkan apakah sudah balance atau tidak seperti itu. Nah, adapun jurnal penyesuaian di sini yang kita catat adalah yang hanya berhubungan dengan perusahaan kita. Jadi di sini ada kas di bank itu bertambah 60.000 pada pendapatan jasa di bank. Kita catat seperti itu ya. Karena ada perolehan pendapatan jasa giro. Kemudian ada piutang usaha di tanggal 31 Desember sebesar 110.000 yang didapatkan dari cek kosong dan kas di banknya bertambah 110.000 seperti itu. Kemudian ada di sini beban pajak karena kalian membayar pajak, maka kas di banknya itu berkurang. Maksudnya bertambah, kemudian beban pajaknya juga bertambah karena mengakui pajak penghasilan. Oke, jadi sekian dulu. Di sini adalah jawaban untuk pertanyaan dari soal seputar Oke, jadi ini adalah akhirnya dari video ini. Berikut adalah hasil analisis yang mungkin tadi kelihatan cepat, dan kemudian berikut ini adalah hasil dari laporan rekonsiliasi berdasarkan analisis yang sudah ada di atas seperti itu. Jadi tinggal memasukkan saja teman-teman. Ada pendapatan, penambahnya pendapatan jasa giro, pengurangannya cek kosong sama beban pajak. Kemudian di sini saldo akhir menurut bank di mana ada perbedaan yaitu 12.780.000 dengan 12.626.500 ya kan. Jadi di sini ada perbedaan bisa kalian lihat di sini antara saldo perusahaan dengan saldo menurut bank, dan kemudian nanti hasilnya adalah sama teman-teman setelah ada penambahan baik pengurangan berdasarkan analisis yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini kemudian hasilnya penambahan pengurangan, begitu pula dengan yang terjadi pada
kas menurut bank, juga ada penambahan, juga ada pengurangan. Hasilnya kemudian jadi sama teman-teman. Jadi yang kuning ini adalah saldo akhir kas baik bank maupun perusahaan adalah 12.567.500. Oke, sekian dulu dari penjabaran mengenai laporan pekerjaan, laporan rekonsiliasi bank. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan saja, tidak perlu sungkan. Apabila ada request video silakan di komen saja. Semoga ini bermanfaat. Jika misalkan dirasa kurang jelas juga bisa diulang-ulang videonya ini karena bisa diulang-ulang. Oke ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa jika ini bermanfaat bisa di subscribe, kemudian silakan komentar untuk video selanjutnya. Terima kasih.